Halo semua, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan baik ya. Balik lagi sama kita berlima nih. Ikutin perjalanan kita terus ya. Ngomong-ngomong, sebelumnya pas masih di kapal kita sempat bahas dikit-dikit kasus-kasus tentang kode etik gitu kan. Kalau dipikir-pikir kita kan insinyur, jarang banget gak sih media yang memberikan exposure tentang kode etik profesi kita? Jangan salah, kalau emang ada kelalaian atau ada pelanggaran-pelanggaran dalam profesi kita, media pastinya juga akan memberikan sorotan. Karena kesalahan kecil aja yang dilakukan oleh seorang insinyur teknik kimia, dampaknya tuh pasti juga akan sangat besar. Bener banget, Van. Coba deh guys, search tentang kebakaran kilang Pertamina di Balongan. Pas Maret 2021, setelah kejadian, banyak banget spekulasi yang muncul. Ada yang bilang karena korosi dan karena sambaran petir. Tapi logikanya, perusahaan sebesar Pertamina nggak mungkin nggak ngerawat alatnya dengan baik kan? Petir juga udah diantisipasi pastinya, sejak kilang dibangun. Nah, akhirnya potongan dari tangki yang kebakar itu dibawa ke lab Polri, dan ternyata salah satu penyebab kebakaran ya karena kelalaian pekerja yang di lapangan. Terus kalau udah kayak gitu, tindak lanjutnya gimana? Kalau dari yang aku baca, diusut kasusnya terus ada 52 saksi termasuk orang-orang yang ada di lapangan, terus manajemen tingkat menengah dan manajemen tingkat atas yang dimintai keterangan. Nah, kelalaian itu termasuk tindak pidana di mana tersangkanya dikenai pasal 188 KUHP yang berbunyi barang siapa karena kesalahan menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500 jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati. Bener banget, Ra. Dan karena kejadian ini, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Pak Ahmad Sahroni, itu tuh menyarankan ke pejabat berwenang buat memperbaiki SOP keselamatan kerja yang ada di Pertamina. Soalnya kan gara-gara ini sampai ada yang meninggal korbannya. Tapi aku juga pernah dengar ada kebakaran pabrik kimia akibat kelalaian pengawasan bahan-bahan kimia. Kejadiannya sekitar bulan Agustus tahun 2016 di pabrik PT Dunia Kimia Jaya, kawasan Delta Mas Cikarang Pusat. Untungnya sih nggak ada korban jiwa ya di kebakaran ini, tapi kan kerugiannya bisa sampai miliaran dong, apalagi kejadian ini udah kedua kalinya terjadi di pabrik yang sama. Ngomong-ngomong ya guys, kalian dari tadi ngomongin kelalaian-kelalaian terus kan. Nah, apa sih hubungan kelalaian sama kode etik insinyur? Emang kode etik insinyur itu apa aja sih? Lah, gimana sih? Masa insinyur nggak tahu kode etik insinyur? Jadi, kode etik insinyur atau biasa disebut Caturkarsa Sapta Dharma itu dibagi jadi dua. Yang pertama, prinsip-prinsip dasar yang isinya 1. Mengutamakan keluhuran budi, 2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, 3. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, 4. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Yang kedua yaitu 7 tuntunan sikap yang isinya 1. Insinyur Indonesia mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. 2. Insinyur Indonesia bekerja sesuai dengan kompetensinya. 3. Insinyur Indonesia hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Insinyur Indonesia menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. 5. Insinyur Indonesia membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. 6. Insinyur Indonesia memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. 7. Insinyur Indonesia mengembangkan kemampuan profesionalnya. Nah gitu, makanya sebagai insinyur kita wajib untuk selalu memegang teguh kode etik yang ada, biar nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan kayak yang tadi udah sempat kita bahas. Teman-teman juga harus gitu ya, jangan berlaku seenaknya saat menjalankan profesi apapun itu. Tetap ikutin keseruan kita ya di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.